Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. siang. Selamat siang kepada seluruh peserta pelatihan public speaking yang dilaksanakan oleh PD IAI Sulsel dengan tema Communication Skills Training to Improve the Quality of Pharmacy Services yang kita laksanakan pada hari ini. Kita sudah memasuki di sesi kedua yang sebentar lagi akan kita mulai. Sebelumnya kami ada pemberitahuan dari panitia bahwa untuk pembagian sertifikat akan dikirimkan ke email masing-masing peserta. Untuk link sertifikat akan mengisi link presensi di sesi-sesi terakhir acara. Jadi kami harapkan seluruh peserta untuk tetap stay tune di pelatihan kami sampai berakhir acara dan akan mendapatkan sertifikat secara otomatis masuk di email masing-masing peserta. Kami ingatkan kembali bahwa link presensi yang beredar dari awal acara adalah link kehadiran untuk absensi, untuk presensi acara peserta, dan untuk link sertifikat akan dibagikan di akhir acara. Saya kembalikan ke pemateri kita, narasumber kita hari ini, Kakak Yeni Ramli, untuk langsung bisa melanjutkan ke sesi kedua. Terima kasih, dipersilahkan. Saya kedengeran teman-teman? Oke, baik. Selamat datang kembali. Welcome back ya teman-teman semua. Kayak Titanic ya. Come back gitu. Ada kan adegannya gitu ya, scene-nya pada saat dia udah tenggelam gitu. Terus boot yang kecil itu dia come back gitu ya. Jadi saya bilang welcome back teman-teman ya. Oke, udah berapa yang bergabung teman-teman siang ini sesi kedua kita? Mari kita lihat. Ada 154 orang. Wow, luar biasa ya, Masya Allah. Ini yang 154 bertahan karena memang sudah tersetting, jaringannya bagus gitu ya, nggak terhalang dengan kuota. Yang lainnya, mari kita tunggu ya, bagaimana nanti teman-teman yang lain yang tadi ada 316 kalau nggak salah ya. Wow, luar biasa teman-teman semua ya. Minat untuk belajarnya kami apresiasi teman-teman. Kalau teman-teman yang hadir hari ini sampai dengan sore, karena materi ini saya yakin buat teman-teman bukan hal yang baru ya. Kita semua sudah melakukan. Oke, tapi sebelum itu izinkan saya teman-teman, karena ini siang hari, tadi kita udah ngisi lambung tengah kita dengan karbo yang banyak, dan tadi saatnya tadi itu sudah diproses, maka sebentar lagi kita akan memasuki fase berikutnya, yaitu fase tidur. Kita hibernate gitu ya, tapi sebelum itu jangan sampai hibernate, kita coba-coba interaksi dulu ya. Saya coba cek dulu teman-teman di layar sebelah, siapa aja yang udah on cam. Mari kita lihat teman-teman. Siapa aja yang udah on cam? Mari kita lihat. Oh, Kak Sukma luar biasa. Saya apresiasi Kak Sukma. Dari tadi on cam terus ya. Nah, nanti dikasih hadiah tumbler satu untuk Kak Sukma. Kak Sukma. Oke, mari kita lihat. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut, saya akan ajak teman-teman dulu untuk kita interaksi ya, sedikit-sedikit ya. Nah, karena tadi kita udah makan siang, tentu banyak dong di sebelah kita peralatan-peralatan ya, yang saya yakin teman-teman semua bisa mendapatkannya. Jadi supaya kita berdiri dari tempat duduk kita, memproses tadi semua vitamin, mineral, karbo, lemak yang kita sudah asup ya. Saya ajak teman-teman untuk di 5 menit ke depan, mari kita beraktivitas dulu. Dengan cara apa? Saya ingin ajak teman-teman mencari di sekeliling teman-teman, cari benda yang berwarna biru laut. Yuk, cari warna biru laut. Nah, saya izin ke kamera ya. Ada apa Hidayah Basra? Warna itu apa, Kak? Itu apa? Pulpen ya? Pen.
Boleh di open mic-nya, Kak, boleh? Oh. Oke. Kak Akbar ada buku, memang kelihatan ya, yang di samping kita menunjukkan siapa diri kita, siapa citra diri kita ya. Kemudian Kak Nasri apa tuh Kak? Laporan Kak? Laporan ya? Kasut apa? Karpet. Oke. Jadi kayak buku SD Kak Nasri, kayak apa tuh, laporan apa Kak? Laporan ESO. Oh, bukan laporan narkotik kan? Bukan. Oke, baik. Terima kasih. Kak Hilal, Kak, biru muda pemirsa. Oke, siapa lagi? Biru. Oh, dia virtual background kakak yang biru. Teman saya ini, Oke, baik. Selanjutnya, saya ingin ajak teman-teman untuk perhatikan kata yang saya sebutkan, ya. Kata yang saya sebutkan, ya. Ingat, kata yang saya sebutkan. Pegang telinga. Coba lihat, pegang telinga. Oh, masih konsen. Oke. Pegang mata. Ada yang bisa melipir ke telinga. Pegang hidung. Hidung. Ada sih. Kakak pegang hidung. Saya bisa melipir. Oke, sekarang ambil benda warna orange. Ambil benda warna orange, jangan hidungnya dijadiin orange, Kakak. Kakak Asma apa tuh Kak? Pulpen spidol ya Kak? Kakak Asma spidol. Siapa lagi? Kak Suleha juga ada apa sih? Kak Suleha apa ini? Stabilo. Oh, stabilo. Terus Kak Akbar tisu. Oh, temennya buku tisu. Ini perpaduan yang bagus sekali ya. Oke. Terus Kak Sri Muniti. Apaan ini? Wah, Kak Hidayah ini unik. Ada mobil-mobilan, miniatur mobil-mobilan, luar biasa ya. Oke, baik. Kak Hidayanti, apa tuh Kak? Kak Hidayanti. Itu apa Kak yang dipegang Kak? Laporan juga kelihatan nih, rajin-rajin apoteker ya. Luar biasa. Dengan laporan. Akhir bulan ya Kak. Oke, baik. Terima kasih Kakak semua. Oke, beri tepuk tangan untuk teman-teman. Luar biasa ya. Sederhana, tapi bisa bikin bergerak kan dikit-dikit ya, sambil mengasah konsentrasi juga. Nah, ini salah satu teknik teman-teman yang bisa teman-teman lakukan pada saat teman-teman berada di forum, terutama pada siang hari, ya. Teman-teman jangan langsung masuk ke materi. Jadi teman-teman bisa melakukan yang namanya ice breaking. Kalau pagi hari kita sebut dia sebagai ice breaking kalau pagi karena mencairkan kekakuan. Kalau siang kita bilang energizer. Ya, jadi kalau istilah-istilah ini di dunia training teman-teman perlu familiar mendengar ya, membiasakan diri supaya apa? In case someday teman-teman menjadi trainer internal di perusahaan masing-masing, di organisasi masing-masing, teman-teman supaya tadi ada pertanyaan bagaimana supaya bisa menyenangkan. Salah satunya adalah dengan activity-activity teman-teman. Jangan lecture semua, gitu ya. Jadi teman-teman lihat dinamika kelas, lihat psikologis di kelas. Kalau memang udah mulai ada yang boring, udah bosan, maka teman-teman perlu break dulu sejenak, bikin aktivitas-aktivitas tertentu, atau justru pada saat misalnya orang di sesi daring, orang penat, setiap 2 jam itu aturannya, setiap 2 jam kita perlu break minimal 10 menit untuk bisa pindah dulu, gitu ya. Itu salah satu teknik yang boleh nanti dicoba, ya. Jenis-jenisnya banyak teman di internet, silahkan dibuka aja. Kalau saya jelasin satu-satu, nanti waktunya habis untuk itu ya, jadi silahkan dibuka di internet, dibaca-baca jenis-jenis games. Karena games itu juga macam-macam teman-teman, tergantung dari topik. Jadi kalau misalnya kita topiknya leadership, maka carilah games-games yang memang ada kaitannya dengan leadership. Jadi nanti ketika membungkus games itu, teman-teman juga bisa nanti memberikan insight-insight tentang leadership. Ya, oke, baik. Sekarang kita akan masuk, udah mulai ini ya, udah mulai on lagi. Kita akan mulai memasuki sesi berlatih dan yang pertama, yang seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan berlatih membuat flow materi, ya. Nah, sekarang teman-teman, boleh Kakak dibantu? Nah, boleh. Oke, kita lanjut, ya. Di dalam mempersiapkan materi, teman-teman, ini yang perlu kita pahami dulu bersama-sama bahwa ketika kita di dalam satu forum, tentu banyak informasi yang ingin kita sampaikan ya, apalagi kalau orang punya value, saya ingin memberi manfaat, saya ingin memberikan informasi yang
komprehensif. Yes, bagus itu value kita seperti itu, tapi perlu berhati-hati karena kita punya waktu yang terbatas, ya. Maka kita perlu ambil prinsip effective communication, teman-teman. Apa itu? Kita perlu tahu dulu bagaimana audiensnya kita, karakter audiensnya kita, ya. Kemudian yang kedua, kita perlu simplify, kita perlu menyederhanakan pesan yang ingin kita sampaikan melalui apa? Melalui analogi, contoh-contoh, atau similaritas, ya. Misalnya ibarat apa, atau personifikasi, gunakan semua. Kita paraphrase, silahkan gunakan kemampuan itu, maka kenapa teman-teman perlu banyak membaca? Ingat ya, yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa membaca itu tidak harus buku, teman-teman perlu bisa membaca lewat internet, artikel-artikel, atau mungkin, ya kalau saya sekarang ini, karena saya kalau baca buku udah biasa gitu, tapi kosakata milenial ini yang saya sekarang sedang mempelajari. Banyak sekali bahasa-bahasa yang tahu sendiri ya teman-teman, dari muda generasi Gen Y masuk ke milenial, masuk generasi Z, sekarang udah generasi Alpha. Kalau ngomong sama anak saya kadang-kadang udah nggak jelas. Nah itu yang men-challenge saya, apalagi kalau kelas-kelas training yang isinya adalah fresh graduate. Nah ini yang perlu kita penuhi kebutuhannya dengan kita simplify. Simplify dengan kasih contoh, kasih analogi gitu ya, itu teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah kita perlu menunjukkan, kalau bahasanya di sini sell your point of view. Kalau teman-teman lihat tadi perjalanan di sesi pertama, saya banyak berbagi insight yang saya dapatkan. Nah, berbagi pengalaman ini teman-teman itu lebih powerful ketimbang kita bawa lecture teori aja gitu. Maka apa message dari tiga hal ini teman-teman? It's not about us. Tapi apa yang dibutuhkan oleh audiens kita. Kita perlu berpindah fokus dari diri kita menjadi apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Ini message kehidupan sebenarnya teman-teman ya. Karena kalau kita udah selesai dengan diri kita, maka sebagai seorang pribadi yang utuh, kita bisa menjadi public speaker yang impactful. Gitu ya? Jadi know your audience, kemudian simplify a message, and sell your point of view. Dengan tiga hal ini teman-teman bungkus, insya Allah teman-teman bisa memberikan banyak insight-insight yang bisa dibagikan oleh orang-orang. Karena satu hal, beda dengan trainer zaman dulu ya teman-teman, kita kalau jadi trainer zaman dulu yang teknologi informasi itu masih terbatas kita dapatkan, kita enak aja mengutip satu teori gitu ya, mengutip satu buku mungkin ya. Sekarang informasi ada di mana-mana, berserakan di mana-mana teman-teman. Yang perlu kita lakukan adalah apa? Berbagi bahwa apa sih insight yang kita dapatkan dari ilmu itu gitu, dengan mengaitkan dengan pengalaman. Nah, maka pesan saya ini berbagi pengalaman lagi teman-teman. Karena kita perlu berbagi point of view-nya kita, maka yang perlu kita lakukan adalah perbanyak pengalamannya kita. Sehingga, apa inti dari pesan ini? Inti dari pesannya adalah jangan takut salah. Justru, teman-teman, begitu teman-teman mendeklar ingin menjadi seorang public speaker yang berimpact, yang punya dampak, maka justru kesalahan itu yang membuat teman-teman bisa diterima. Kenapa? Nature-nya kita sebagai manusia adalah kita suka cari yang mirip-mirip. Kita suka mirip-mirip. Oh, dia pernah salah. Oh, bisa nih saya lakukan. Tapi kalau terlalu tinggi, terlalu sempurna, kayaknya kita bilang, aduh kayaknya public speaking susah deh. Tapi kalau saya cerita kegagalan saya, teman-teman, saya salah ucap misalnya, saya setelah itu saya lupa nama orang, kan pasti bilang, oh iya gampang ya, nggak apa-apa ya salah, ya udah kita bikin. Nah kan tujuannya dari kita menjadi seorang public speaker adalah mau mengajakkan orang lain untuk do something. Apakah dia mau meningkatkan dari tidak tahu menjadi tahu? Kalau teman-teman di dunia pendidikan kan udah biasa ya dengan taksonomi Bloom. Ya. Nah ini kita kan berpindah nih dari state kita yang sekarang menuju tujuan yang baru. Dari tidak tahu menjadi tahu, dari tahu menjadi paham, dan seterusnya. Sampai kemudian kita membuat sebuah ide baru. Nah, public speaker itu tujuannya apa teman-teman? Menjembatani orang-orang ini untuk dia bisa bergerak dari posisinya sekarang menjadi posisi yang dituju. Jadi kita adalah jembatan teman-teman, bukan kita ahlinya, tapi kita adalah fasilitatornya. Kalaupun kita punya knowledge yang baru,
kita share itu sebagai apa? Sebagai jembatan dia untuk berpikir. Gitu ya. Jadi 3 poin ini teman-teman ya, perlu kita pahami ketika kita akan membuat flow materi. Nggak apa-apa kalau misalnya teman-teman punya waktu yang banyak, tapi sependek pengetahuan saya, sependek pengalaman saya sebagai seorang trainer, seberapa banyak pun materi yang kita berikan, tidak pernah waktunya cukup. Ya enggak, selalu aja nggak cukup. Ini nanti dibilang 1 hari nggak cukup, iya, nggak bakal cukup, karena kembali lagi, yang prinsip pertama, ilmu ini luas. Baru bisa teman-teman dapatkan esensinya ketika teman-teman melakukan. Ingat di awal, bagaimana blended learning ya teman-teman, 70% baru bisa terpenuhi ketika teman-teman melakukan. Ya, oke, baik, kita lanjut ya. Nah, ini saya mau ajak teman-teman untuk, ini kan ada sebuah kutipan ya, sebuah quotes dari Albert Einstein. Katanya, kalau kita tidak bisa menjelaskan sebuah teori kepada anak berusia 5 tahun, ya, berarti kita belum punya cukup ilmu untuk memahami. Haha, ini sekarang saya ajak nih teman-teman. Coba, boleh saya ajak interaksi ya. Coba salah satu dari teman-teman kasih kita demonstrasikan bagaimana menjelaskan cara kerja acetaminophen kepada anak umur 5 tahun. Ayo, yuk, mari kita lihat. Saya berbalik lagi ke sini ya. Mari kita lihat siapa di peserta ini yang berani dulu, Ayo. Kan tadi udah belajar foundationnya bahwa kita jangan takut salah. Yuk, siapa dulu nih? Siapa yang mau menceburkan dirinya untuk menjelaskan cara kerja acetaminophen kepada anak umur 5 tahun. Tahu kan acetaminophen? Ini apoteker semua kan? Sarjana lulusan farmasi semua kan? Ya, mudah-mudahan tahu ya acetaminophen. Ada yang angkat tangan? Enggak ada. Paracetamol deh. Kalau bukan acetaminophen, paracetamol deh sama aja. Ada Kak? 3, 2, 1, nggak ada, saya tunjuk. Oke, mari yuk. Ada Kak Sukma, yuk Kak Sukma. Mari, bagaimana menjelaskan cara kerja acetaminophen kepada anak umur 5 tahun? Ayo, Kak. Ya, terima kasih. Di sini kalau anak umur 5 tahun itu kan mau dibilang anak ini belum terlalu pandai memahami, tetapi kita yang harus mengikuti gayanya dia. Jadi kita seolah-olah juga menjadi anak kecil, bahwasanya kan kadang pasien itu ibu-ibu yang mengatakan, Bu, ini anak saya itu tidak mau minum obat, dia tidak suka. Jadi perannya apoteker, kita yang membujuk. Jadi kita seolah-olah bilang, kalau kita sakit, kita tidak bisa bermain, berkumpul-kumpul sama teman-teman, atau berbahagia. Tetapi kalau kita sakit, tapi kita mau minum obat, Nak, berarti kita ada jaminan sembuh. Jadi kita minum obatnya ini ya, Nak. Setelah minum obat ini, panasnya turun, kondisinya sehat, apalagi kalau makan bergizi, kemudian hidup yang bersih, kukunya coba lihat Nak, ya bersih ya kan. Jadi kalau sudah semuanya bersih, minum obatnya juga harus teratur. Obat ini bukan racun, tapi obat ini bisa kasih sembuh Ki Nak. Jadi tidak boleh lagi bilang sama mama ndak suka minum obat ya Nak, harus minum obat karena obat ini sama gula-gula. Enak kok, tidak pahit, cukup langsung ditelan, atau sedikit saja Nak, setengahnya saja kita potong, kita minum ya Nak, harus rajin. Kalau rajin minumnya berarti nanti bisa sembuh. Ya, pokoknya kita seolah-olah berbaur dengan anak itu, membuat rasa nyaman, dia tidak takut sama kita. Dan nanti mindsetnya itu yang tadinya saya tidak mau. Jadinya, Mak, kalau saya sakit saya harus sembuh. Mana obatnya? Sini saya minum supaya dia berubah menjadi mau. Itu bagi saya mengikuti gaya hidupnya dia, pola bicaranya dia, dan kita agak kekanak-kanakan sedikit. Mungkin seperti itu dari saya. Oke. Baik, terima kasih Kak Sukma. Yang saya tangkap dari Kak Sukma adalah caranya menyampaikan ya, mengikuti gaya dari anak kecil itu ya. Nah, terima kasih ya Kak Sukma sudah berpartisipasi. Saya hargai dulu usahanya ya. Saya boleh kasih feedback ya Kak?
Ya, oke. Yang saya tanyakan adalah cara kerja acetaminophen, bukan cara minum acetaminophen. Jadi perhatikan benar-benar kata kunci dari pertanyaan saya ya. Tapi saya hargai dulu ya, Kak Sukma ya. Nah, boleh saya tanya ke yang lain lagi? Siapa tadi? Kak Ahmad Malo. Ayo Kak, mari Kak. Cara kerja acetaminophen. Tapi sebelum itu mari kita pastikan dulu, samakan dulu persepsinya kita. Acetaminophen itu kan dia analgesik antipiretik ya, cara kerjanya. Teman-teman udah tahu kan? Dia menghambat COX-1, COX-2 untuk yang berperan membentuk prostaglandin ya. Ini yang kita teorinya kita gitu ya, teorinya farmasis. Nah, sekarang bagaimana menjelaskan itu? Bagaimana si acetaminophen ini dia bisa memblok COX-1, COX-2 untuk bisa membantu membentuk prostaglandin. Tahu kan prostaglandin dia itu yang berperan dalam memberikan sensasi rasa sakit. Nah, sekarang coba dijelasin. Coba kalau lo, coba. Ya. Mari Kak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu tadi kaget waktu Kak Yeni bilang, saya itu pribadinya adalah tapi sejak Gimana Kak? Halo. Halo Kak, kurang jelas suara Kak Be. Oh, begitu ya. Boleh ya, udah kedengeran Kak. Halo. Halo. Ya, halo. Oke, kedengeran Ya. Kak. Baik. Ya. Saya tuh tadi kaget waktu Kak Yeni bilang bahwa Kak Yeni itu pribadinya jutek. Kurang Kaget. Pribadinya jadi jutek. Agak kresek Kak suaranya. Halo. Oh gitu, oh kaget karena bilang saya jutek gitu ya kalau lo. Apa yang bikin kaget kalau lo? Karena sejak kenal Kak Yeni di farmasi, ketemu langsung dengan senyumannya. Oh gitu ya. Oh, kalau lo selama mengenal saya bukan orang yang jutek. Oh berarti kalau lo tidak melalui fase di mana saya jutek gitu ya. Oke, baik. Oke, baik Pak. Ya itu cerita dulu ya, baik. Oke, nah sekarang mari kita latihan dulu kalau lo. Oke. Terkait cara menjelaskan kepada anak usia 5 tahun bagaimana Kak, mohon maaf suaranya agak kurang jelas Kak. Mungkin boleh pakai headset biar lebih jelas barangkali kalau lo. Oke, sambil menunggu Kak Lalo, kita lihat Kak Hilal ya. Ada Kak Hilal yang juga raise hand. Silakan Kak Hilal. Monggo Kak Hilal, silakan. Ada. Ya, silakan Kak. Kak Lalo, silakan. Ya baik. Nah, lebih clear. Ya, jadi saya mengambil sini sebagai antiviretiknya. Oke, baik. Kepada anak 5 tahun. Jadi Ya. saya mengambil 2 gelas. Oke. Satu yang diisi dengan air hangat, satu yang diisi dengan air dengan suhu ruang, yang artinya yang tidak hangat. Ya. Oke. Jadi kita sampaikan bahwa yang gelas ini, kalau misalnya anaknya lagi demam, coba dipegang gelasnya ini nak. Misalnya apa? Mungkin anaknya menjawab hangat atau panas kan? Oke. Terus kita juga menyuruh ke anak tersebut untuk memegang gelas yang isinya tadi air yang suhu ruang. Kalau ini rasanya apa? Pasti kemungkinan dia bilang tidak panas kan? Biasanya. Ya. Jadi kemudian kita mengambil satu bentuk obat, misalnya seperti tablet. Jadi kita sampaikan ini apa? Ini obat ya. Ini obat bisa mengubah yang panas menjadi yang seperti yang di gelas yang panas ini dengan seperti air yang di gelas ini. Jadi ketika kita masukkan benda yang tablet ini ke dalam air yang isinya hangat tadi, itu nanti beberapa waktu kemudian akan seperti rasanya air yang ada di gelas
yang suhu ruang. Jadi dengan seperti itu kemungkinan dia bisa tahu bilang, oh ini merubah sesuatu yang panas menjadi tidak panas. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, kita kasih apresiasi juga kalau ya menganalogikan, kasih contoh ya. Oke. Kasih contoh dengan air panas dan air dengan suhu ruang ya, tapi jangan jelaskan ini suhu ruang ya nak. Nanti ditanya suhu ruang itu apa. Ya gitu ya, hati-hati ya. Oke, baik, analoginya juga udah bisa ya, tapi teman-teman, kalau terima kasih ya. Jadi kita ada satu pendekatan yang bisa dilakukan seperti itu ya, dengan praktek, karena anak-anak kesarat dengan kinestetiknya yang kita asah gitu ya. Oke, baik, terima kasih Kak Lalo. Kak Hilal, silakan Kak Hilal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya Kak, kalau cara memperlihatkan ke anak kecil, misalnya umur 5 tahun, tentang mekanisme kerja paracetamol atau acetaminophen, yaitu dengan cara memperlihatkan gestur tubuh. Karena kalau anak-anak dijelaskan mungkin susah mengerti. Jadi misalnya gestur tubuh kayak menggigil atau dengan memasang kayak semacam pemanas apa namanya ini, kompres di kepala, bahwa kalau ini obat dikonsumsi bisa menurunkan demam, dengan memperlihatkan juga mati. Tapi kalau misalnya kita jelaskan bahwa dalam tubuh ada zat asing loh, ada prostaglandin misalnya, atau zat asing ini yang mau dihambat. Prostaglandin atau paracetamol akan dihambat sehingga demamnya tidak. Demikian Kak. Oke, baik. Jadi mencontohkan dengan anggota tubuh ya Kak, itu kalau Kak Hilal ya. Oke, baik, terima kasih Kak Hilal. Oke, baik teman-teman. Bagaimana rasanya mencontohkan? Oh, satu lagi nih, ada satu. Nggak apa-apa, kita latihan terus. Kak Heti Bota, silakan Kak Heti. Ya, terima kasih banyak Ibu Yeni. Saya senang sekali ikut pelatihan seperti ini. Karena kita lihat yang kita akan hadapi kan anak-anak 5 tahun. Jadi pengalaman juga karena kita seorang ibu, bagaimana menjelaskan kalau apabila anak kita panas. Pasti saat dia panas itu dia tidak pernah keringat, dia tidak pernah mengeluarkan keringat seharian dan dalam tubuhnya karena dia panas. Dan tidak mungkin kita mau menjelaskan bahwa saat ini akan menghambat prostat lagi, dia kan tidak ngerti. Jadi kalau dia bilang, Mama, saya sudah keringat, artinya dia sudah sembuh. Ya, dia sudah keringat, artinya sudah paracetamol, tunggu nak ya, pasti berapa jam kemudian pasti adik pasti keringat. Nah, dia pasti berteriak, Mama, sudah bekerja paracetamolnya, saya sudah keringat, saya sudah sembuh. Jadi itu mungkin jadi pakai bahasa sederhana. Oke. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Heti. Menarik juga pendekatan dari Bu Heti ya, memberikan gambaran tentang berkeringat dan tidak berkeringat ya sebagai hasil akhir dari orang yang demam gitu ya setelah minum obat, sebelum dan setelah gitu ya. Oke, baik, terima kasih Bu Heti. Satu lagi. Siapa lagi? Sukma, beda lagi nah, Sukma. Nah? Pak Akbar. Beda orang Bu. Oh, oke, silakan Kak Sukmawati yang berbeda. Oke. Silakan Pak, silakan. Terima kasih Dek. Oke, saya panggil aja ya karena junior saya. Iya Kak. Jadi gini, kalau saya memberikan analog ya. Jadi misalnya seperti ini. Saya jelaskan kepada anak-anak. Anak-anak kan senang sekali dengan misalnya analog kayak permainan. Nah, jadi saya ibaratkan bahwa misalnya ketika demam itu muncul ya, badan kita itu kan mempunyai tentara itu kemudian ada kuman yang masuk itu seperti musuh. Nah, ketika tubuh kita itu ada musuh, dia akan memberikan sinyal seperti lampu itu menyala. Nah, lampu kan panas. Nah, kalau panas, nah ketika itu memberikan tanda bahwa oh ternyata ada musuh masuk ke dalam tubuh kita dengan menyalanya lampu. Nah, lampu juga memberikan kesan panas. Nah, bagaimana caranya supaya lampu tersebut itu tidak panasnya terlalu panas? Nah, kita minum obat. Nah, obat itu
mematikan saklar. Nah, saklarnya itulah yang dihambat sehingga seperti kita mematikan lampu. Nah, ketika kita obatnya itu mematikan saklar, maka lampunya itu akan redup. Nah, kalau lampunya sudah redup, maka panasnya akan turun. Nah, seperti itu mungkin, Bu. Terima kasih, Dek. Siap Kak Sukma. Siap, Masya Allah. Saya apresiasi ya Kak. Jadi upayanya Kak Sukma untuk menjelaskan kepada anak 5 tahun dengan memberikan analogi lampu ya. Lampu yang panas, kemudian ada saklar gitu ya. Oke. Baik, terima kasih Kak Sukma. Ada lagi? Ada lagi? Oke, baik. Nah, sekarang teman-teman yang tidak berlatih atau mungkin berlatih di tempat masing-masing, silakan coba diketik di chat box. Apa pembelajaran yang teman-teman dapat, sambil ngetik ya, apa pembelajaran yang teman-teman dapat dari proses berlatih tadi? Kalau saya coba balik ke Kak Lalo dulu ya, ke Kak Lalo. Kak, apa yang jadi tantangan Kakak selama berpikir tadi menganalogikan pakai air panas dan air suhu ruang? Silakan Kak Lalo. Ya, tantangannya adalah bagaimana supaya anak itu bisa memahami lebih cepat, memberikan pemahaman yang lebih cepat. Artinya kita dalam memberikan suatu penjelasan kepada audiens ataupun pengantar, kita berusaha bagaimana memberikan penjelasan yang lebih simpel sehingga mudah dipahami. Ya, oke, baik. Jadi tantangannya Kak Lalo adalah bagaimana supaya yang disampaikan ini si anak itu paham ya Kak ya. Bagaimana mencari sebuah analogi ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Lalo. Jadi teman-teman, tadi ada beberapa orang ya mencoba latihan. Ternyata tidak mudah ya menyederhanakan kalimat dari apa yang kita ketahui menjadi bentuk yang sederhana sesuai dengan audiensnya kita. Kenapa saya tidak memberikan penilaian tertentu kepada teman-teman kecuali tadi Kak Sukma di pertama ya, karena kita berbicara cara kerja ya Kak. Kalau saya menarik sebuah pelajaran teman-teman yang juga bisa kita jadikan tambahan referensi buat kita, cara kita mengetahui, cara kita memberikan informasi itu bergantung kepada audiensnya kita. Gitu ya. Jadi kalau tadi Kak Akbar sudah sampaikan di awal bahwa bagaimana nih yang ada di kepala itu, runutan-runutan informasi yang kita miliki di kepala kita, itu kemudian kita kirim sinyalnya ke bibir kita, ke mulut kita untuk bisa tersampaikan. Gitu ya. Nah ini memang butuh jam terbang teman-teman, sekali lagi, perbanyak, mari sama-sama kita perbanyak analogi-analogi gitu ya. Saya ajak teman-teman itu tadi, similaritas ya, simile kalau di dalam majas simile ya. Jadi kita mencari apa yang mirip gitu ya. Kemudian analogi, metafora, personifikasi, paraphrase, silahkan gunakan itu untuk memberikan penjelasan singkat untuk pernyataan-pernyataan yang cukup panjang. Kalau saya, ini pengalaman pribadi, ini yang saya pakai di, ada satu pasien saya, pasien dulu ya, salah satu pasien ADHD, waktu saya masih di rumah sakit, saya pakai analogi mainan transformer. Waktu itu. Jadi mainan transformer itu dia kan saya lihat pada saat saya kunjungan, jadi saya waktu itu sudah jalankan farmasi home care, jadi saya ke rumahnya untuk mengajak dia, kata ibunya nggak mau minum, dia demam tinggi, saya bawa ke rumahnya, kemudian saya lihat apa jenis mainannya. Jadi kenali audiensnya kita teman-teman, lihat apa yang dia sukai, saya lihat semua mainannya banyak sekali transformer. Yaudah, transformer itu saya jadikan analogi. Transformer ini apa yang dia bikin, saya bilang. Dia cerita apa yang dia bikin sambil tapi kan anak meskipun demam seperti itu ya, dia tetap aja lincah. Dia bilang dia melawan musuh. Nah, yang ini itu tugasnya melawan musuh. Tuh musuhnya banyak, dia hadang nih transformer. Musuhnya itu nanti nggak jadi masuk ke benteng. Dia bilang, "Oh, jadi kalau saya minum ini saya jadi transformer." Iya, udah dia minum. Sesederhana itu teman-teman. Poinnya adalah kita tahu tujuannya bahwa dia mau action. Jadi know your audience, tahu apa yang menjadi kebutuhan audiens kita, teman-teman. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah ya, tidak ada yang salah. Semua pendekatan dia akan benar ketika satu tujuan kita menyampaikan sebuah informasi kepada audiens nyampe. Apakah kita mau hanya memberikan dia awareness aja, sampai batas awareness saja, ataukah kita butuh dia sampai paham,
Atau kita butuh sampai dia mau bergerak, mau melakukan, atau butuh dia sampai mau menganalisa atau bahkan bikin ide baru. Tergantung. Makanya kita perlu ada yang namanya need analysis, ya. Oke? Kita lanjut ya. Yuk, teman-teman, kita lanjut. Skip, Kak. Silahkan di-skip lagi, tadi udah kita berlatih. Nah, ini teman-teman, prinsip kita membawakan materi dengan impactful, ini yang saya pakai di kami di organisasi saya yang sekarang, kita pakai ini prinsipnya 3P. Preparation, make perfect performance. Jadi, kalau kami memang tidak ada persiapan. Bahkan saya sebelum sesi ini tadi malam, ini boleh cerita sedikit, kami persiapannya itu dari kemarin ya. Dari kemarin sampai beberapa teman yang hadir di sini itu sampai jam berapa? Jam 11 malam. Lanjut lagi pagi-pagi. Artinya apa teman-teman? Mungkin tidak sempurna apa yang akan kita sampaikan, tetapi dengan persiapan kita lebih siap. Secara emosi, secara psikologis kita merasa bahwa kita sudah do something. Nah, dengan persiapan-persiapan ini kita yakin bahwa apa yang memang seharusnya kita adakan itu sudah siap, sudah ready, ya. Nah, karena teman-teman kita dengan persiapan aja punya kekurangan, apalagi kalau punya persiapan, ya enggak, teman-teman ya. Jadi kalau saya boleh berbagi pengalaman kepada teman-teman, kalau saya ingin berbicara di depan umum seperti sekarang, saya tidak punya persiapan. Baju saya sudah saya setrika dari sebelum saya ke sekretariat kemarin. Jadi saya itu udah pagi-pagi udah setrika, udah ngelihat apa yang kurang, jilbab saya semua dalamnya sudah saya siapkan, baru kemudian saya pergi ke sini. Sehingga kalau misalnya ada kekurangan, saya tinggal nambahin dikit-dikit. Bahkan sedetail itu teman-teman. Jadi ini kalau bicara depan umum ya. Tapi kalau misalnya kalau kita mau berbicara mungkin di dalam forum yang lebih kecil, tetap saja persiapan-persiapan itu kan ada yang kita lakukan. Jadi message-nya adalah jangan pergi berperang tanpa ada persiapan, tanpa latihan dan tanpa alat perang, ya. Itu. Kemudian teman-teman, selanjutnya ini yang perlu kita lakukan, ya. Apa how to-nya? Pertama, ciri khusus dari audiens kita perlu kita kenali. Teman-teman, kalau tadi saya mengkhususkan memberikan latihan kepada teman-teman di anak usia 5 tahun. Which is kan di situ kita udah tahu ya, anak 5 tahun mana ada yang mengerti jaminan itu apa. Coba banyak dari kita yang pakai bahasanya kita. Nggak ada jaminan, Nak. Wah, terus nanti ditanya sama dia, jaminan apa itu, Bunda, gitu ya. Nah, ini hati-hati. Jadi perlu benar-benar kita tahu target audiens kita tuh clear. Kalau tadi Kak Ainun sudah cerita ya bahwa ada forum yang isinya multi usia gitu ya, banyak banget range usia yang ada. Maka satu-satu kita biasanya kalau itu kita kalau saya bikin segmen usia A, usia 15 sampai 25 tahun, 26 sampai 35 ke atas. Biasanya kalau 35 ke atas mirip-mirip lah lingkungannya, mirip-mirip environment yang sudah dilalui gitu. Maka bikin 3 segmen ini, baru kemudian saya kenali apa yang menjadi kebutuhan mereka, kebutuhan mendasar. Biasanya saya observe teman-teman. Jadi saya itu berkala setiap bulan ada satu waktu saya memang duduk aja di coffee shop, saya duduk untuk mengobserv. Saya observe perilakunya orang, dan ini kalau anak-anak psikologi mereka udah biasa. Tapi karena kita bukan background psikologi, saya duduk di coffee shop sendirian, enggak dengan siapa-siapa, saya cuma mengamati. Saya hanya mengamati, saya amati orang yang masuk, kan macam-macam tuh. Jadi bulan ini misalnya, saya pergi ke coffee shop yang isinya anak milenial, saya cari memang, ini katanya anak milenial. Ada juga kadang coffee shop, atau saya pernah juga lakukan observasi di mall. Di mall itu kan banyak ya, jadi segmennya mall Panakukang, mall Trans itu kan beda-beda. Nah itu saya khususkan waktu untuk itu, hanya cuma untuk mengobservasi aja. Nah dari situ saya kemudian banyak melihat banyak beberapa karakter. Kadang-kadang juga kami ada lakukan wawancara kecil. Nah ini bisa teman-teman lakukan survei. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mengadakan sebuah event untuk mengundang beberapa range usia, ambil random calon pesertanya,
itu kita survei, kita wawancara apa yang jadi pain-nya mereka gitu. Itu yang kalau ini yang pengalaman ya yang saya lakukan. Umumnya begitu selesai mereka mengasih feedbacknya bahwa mereka merasa apa yang diberikan itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, ingat teman-teman, kita sebagai seorang public speaker mendeliver sebuah materi bukan hanya mendeliver apa yang kita tahu, tapi apa yang dibutuhkan. Jadi tidak semua isi kepalanya kita, teman-teman, itu kita tumpahkan di dalam satu event. Kita lihat apa yang jadi benar-benar special needs-nya. Saya jadi enak dengan apoteker karena saya pernah berpraktek di komunitas, saya pernah berpraktek di klinik, maka saya tahu apa pain-nya orang. Saya pernah jadi apoteker yang tidak punya kemampuan untuk menjelaskan acetaminophen dengan cara sederhana sampai dengan cara yang sangat sederhana. Jadi lebih enak, saya tidak perlu banyak observasi. Tapi kalau sama sekali nggak ada, maka saya luangkan waktu. Jauh-jauh hari, teman-teman. Ya, itu. Kemudian yang kedua, bangun kerangka materi. Nanti akan saya jelaskan seperti apa kerangka materi yang sederhana. Ya. Yang ketiga, berlatih menggunakan cue card. Nah, cue card ini teman-teman adalah kepean. Apa ya kepean? Itu, contekan. Contekan. Jadi, di awal-awal saya menjadi trainer, teman-teman, saya pakai cue card namanya. Nanti saya akan kasih contoh cue card. Nanti saya, bagaimana ceritanya ya, kita kasih contohnya nantilah ya. Cue card itu adalah serangkaian kalimat yang ingin teman-teman sampaikan selama sesi berlangsung. Di awal saya berlatih, saya tulis teman-teman detail, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semangat pagi, saya tulis juga jawabannya pagi, itu saya tulis semuanya, sampai dengan penggalan-penggalan kata di mana saya harus memotong kata itu. Sedetail itu saya berlatih di awal-awal. Di 6 bulan pertama saya berlatih menjadi trainer, gitu ya. Begitu saya mulai terbiasa, cue card saya atau kepean saya atau contekan saya tinggal poin-poinnya aja. Di PowerPoint kan ada di notes ya. Nah, itu saya kasih poinnya. Kalau di poin ini saya bakal ngomong ini, poin ini saya bakal ngomong ini. Ini membantu kita, teman-teman, buat apa? Untuk managing time. Jadi kalau teman-teman lihat materi yang ada, PowerPoint itu sebenarnya menjadi alat bantunya kita untuk kita bisa managing apa materi yang akan kita berikan berapa lama dalam setiap materi. Di materi-materi tertentu biasanya saya akan kasih notes, ini saya bahas cuma 5 menit, ini saya bahas 10 menit. Seperti itu teman-teman, itu menjaga saya, kalau orang udah terbiasa, trainer-trainer yang udah terbiasa, teman-teman biasanya bablas tuh. Ya, jadi bagaimana managing time penting ya, dengan menggunakan cue card. Jadi awal-awal berlatih dulu dengan cue card, lama-lama sekarang saya udah nggak pakai cue card. Kenapa? Karena udah terbiasa teman-teman. Kalau saya kemudian rasa-rasa lagi, kayaknya saya sudah mulai nih kehilangan arah gitu ya. Biasanya gitu kan. Kalau kita udah merasa ahli kan kita banyak blind spotnya gitu ya. Jadi mulai lagi, saya pakai lagi cue card. Jadi saya kembali lagi teman-teman. Seperti itu. Oke. Nah sekarang dalam membangun, tadi yang kedua ya, kita bangun kerangka materi. Dalam kita membangun kerangka materi, teman-teman, ini yang penting kita pahami. Sebuah mindset yang harus kita tanamkan sebagai seorang public speaker, ya, bahwa apa yang ingin kita sampaikan, materi yang ingin kita sampaikan itu ada batasannya, teman-teman. Nggak semuanya harus kita berikan, yang saya sampaikan di awal ya. Ada singkatan yang terkenal sekali, yang sering kita singkat dengan KISS. Keep it simple, keep it sharp and simple. Ada yang plesetkan bilang begini, kalau teman-teman suka bilang begini, keep it simple stupid. Seperti itu ya, tapi poinnya adalah tajamkan dia dan simpelkan dan sederhanakan. Makanya kenapa saya ajak teman-teman di awal tadi berlatih menyederhanakan penjelasan cara kerja acetaminophen ya. Yang kedua adalah prinsip ini yang selalu saya tanamkan dalam pikiran saya teman-teman. Kita para apoteker itu kan banyak banget isi kepala kita gitu ya. Saya tahu teman-teman semua pinter-pinter. Karena isinya banyak, maka biasanya tuh dalam satu pertemuan judulnya, topiknya public speaking. Langsung kita bilang, oh public speaking, oh semuanya tentang teori public speaking kita memberikan. Padahal cuma sehari nih. Gitu ya. Nah, maka
Prinsip apa yang perlu kita pahami, teman-teman? Kita perlu memilah, ya. Kita perlu memilah yang mana yang must know, yang harus, ini esensial nih di public speaking. Yang harus audiens ketahui. Dari apa? Dari pain-nya teman-teman, dari hasil observasinya teman-teman, dari hasil survei-nya teman-teman, itulah must know. Baru kemudian kalau memang managing time-nya kita oke, baru kemudian nice to know. Terakhir, kalau sudah ada bumbu-bumbunya masih ada waktu, maka baru kita bilang yang not necessary to know. Nah, ini perlu kita buat teman-teman. Kalau saya, ini pengalaman ya teman-teman, kalau saya buat dulu kerangkanya. Saya selalu buat dulu silabusnya teman-teman. Dari hasil observasi, dari hasil survei. Baru setelah itu, oh ini yang utama, ini yang harus saya bawakan dulu. Berikutnya biasanya kalau yang di not necessary, kalau memang kita nggak punya cukup waktu, misalnya kayak seperti ini ya, public speaking yang biasanya saya kasih 2 hari, tapi dipadatkan menjadi sehari. Maka biasanya saya akan bikin tulisan-tulisan, ya, atau saya kadang di sosial media saya spill beberapa informasi. Kalau teman-teman punya sosial media boleh dipakai, digunakan untuk kasih spill apa-apa saja yang sebenarnya tidak terlalu penting tapi bisa jadi bumbu-bumbu gitu teman-teman ya. Oke, nah kerangkanya seperti ini teman-teman. Ini dia, sederhana. Saya nggak mau ajak teman-teman karena ini yang saya lakukan. Saya diajarin sama guru saya, karena dulu saya suka dibilang ribet teman-teman, karena itu tadi pola pikir yang ingin memberikan semuanya. Maka saya dikasih kerangkanya seperti ini. Pertama, buat pembukaan yang menarik, buat pembukaan yang menyenangkan. Salah satunya bisa pakai ice breaking. Kalau teman-teman boleh lihat, kalau sesi daring, beberapa kali saya menjadi moderator, MC, mencairkan suasana itu dengan menyapa orang, dengan menyebut namanya, itu sudah membuat mereka senang. Jadi, di awal teman-teman buat sedemikian rupa suasana itu cair sehingga orang merasa bahwa dia itu dilibatkan di dalam eventnya teman-teman semua, gitu ya, pada saat teman-teman menjadi seorang public speaker. Sebutkan nama, mention orang-orang yang teman-teman lihat, oh dia punya antusias, atau bahkan saya kadang-kadang begini teman-teman, justru orang yang kelihatan tidak bersemangat, itu saya deketin. Nah, caranya sebelum itu saya lakukan, saya bangun hubungan itu teman-teman. Saya sebut namanya, lucu-lucuan. Makanya dari yang saya nggak lucu, saya nonton semua itu yang apa, yang laporta lah, yang apalah, banyak kalimat-kalimat lucu yang sederhana tapi bisa membuat orang tertawa teman-teman. Ya mungkin kita nggak suka, tapi ini ingat kebutuhan audiensnya kita untuk membuat mereka, untuk kita bisa narik perhatian orang, gitu ya. Membuat pembukaan yang menarik. Baru kemudian kita perkenalkan diri. Perkenalkan diri nggak usah panjang-panjang. Kalau punya MC, punya moderator, MC-nya aja. Kita bisa perkenalan dengan storytelling. Jadi kalau bikin perkenalan, CV-nya, CV penting kenapa teman-teman? Ini bisa menjadi frame atau bingkai buat peserta kita untuk melihat pengalaman kita sehingga dia trust. Bayangin teman-teman kalau dia nggak tahu background kita, orang yang nggak kenal. Contoh kayak tadi, kan nggak banyak teman-teman yang kenal dengan saya. Ya tahu mungkin apoteker, tapi setelah itu apa? Kok bisa-bisanya bawa materi public speaking gitu ya? Apoteker kok public speaking gitu-gitu ya. Nah, maka yang saya masukkan sertifikasi saya yang hubungannya dengan public speaking. Meskipun yang lain ada, tapi ngapain? Buat apa? Yang saya masukkan yang memang inline dengan materi yang akan kita bawakan. Sehingga orang trust. Kita bangun rasa trust orang, gitu ya. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga adalah sampaikan apa tujuan Anda berbicara di depannya teman-teman semua, depannya audiensnya kita. Kalau teman-teman menyimak tadi pagi hari, saya banyak berbagi kepada teman-teman tentang pengalaman. Jadi apoteker, karena kebutuhannya kita di ruangan ini adalah bagaimana apoteker bisa menjadi public speaker. Iya enggak? Jadi tujuannya itu di awal teman-teman, kita bungkus dia di depan sehingga orang tahu mau kemana. Ingat ya, ojol ya. Tadi analogi ojol saya pakai. Jadi itu yang perlu teman-teman buat di dalam kerangka materi. Baru kemudian penyampaian materinya. Dalam proses penyampaian materi, teman-teman, kalau saya sekarang, kalau saya nggak tahu kalau teman-teman masih punya pemahaman tentang banyak lecture ya, tapi
Kalau anak-anak milenial, saya kebanyakan sekarang banyak dapat anak-anak fresh graduate yang baru masuk kemudian dilatih untuk jadi OJT, MT dan semua dan peringkat-peringkat yang masih level middle ya. Mereka itu udah nggak senang duduk tenang, teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu, saya tuh bawa tools untuk teman-teman yang luring, tapi kebetulan tadi karena kondisinya tidak kondusif, jadi saya bawa, ini saya kasih contoh ya, izin ya teman-teman. Yang saya bawa flip chart, bawa spidol, pokoknya bawa tools yang membuat orang bisa beraktivitas. Jadi kita memenuhi gaya belajar, maka materi kita itu 10% lecture, 20% dia berinteraksi dengan kita dua arah atau dengan orang lain, kemudian 70%-nya orang praktek. Gitu, ya. Nah, kalau di daring bagaimana? Bagaimana kalau daring? Kalau daring ya karena nggak mau informasinya banyak teman-teman, maka itu tadi kita cek-cek ombak, chatbox kita pakai. Kalau mungkin ada aktivitas-aktivitas lain yang teman-teman kuasai, misalnya Padlet, ya, atau mungkin bisa pakai Menti. Nah itu digunakan teman-teman. Tapi kalau sesi luring saya suka kasih izin ya. Makasih Kakak Mega. Saya suka kasih contoh begini teman. Jadi saya selalu siapkan tools-tools yang seperti ini, spidol. Kemudian sticky notes, ini teman-teman boleh lihat. Nih, ini alat wajibnya saya teman-teman. Untuk apa? Pertama untuk brainstorming. Jadi kita satu pendekatan brainstorming. Kalau kita mau mengumpulkan ide, kita pakai brainstorming. Kalau saya biasanya, kalau sesinya dengan luring banyak kelas, maka pendekatan brainstorming paling banyak. Karena apa? Orang datang sudah dengan serangkaian pengalamannya dia. Maka yang kita lakukan apa? Menyimpulkan pengalaman itu, kemudian menyimpulkan, membuat sebuah konklusi dari serangkaian pengalaman-pengalaman. Karena pada dasarnya teori itu kan berdasarkan dari pengalaman, ya nggak teman-teman? Nah, maka itulah cara belajar orang dewasa. Kalau sekarang saya sedang menampingi guru-guru di Kemendikbud, mereka sekarang lagi dilatih seluruh guru Indonesia. Salah satunya saya ditunjuk jadi instruktur untuk melatih bagaimana proses pembelajaran orang dewasa. Nah caranya ya ini mau nggak mau dilibatkan dalam prosesnya, dihargai pendapatnya. Gitu. Jadi kalau teman-teman lihat saya banyak interaksi, jangan kaget ya, bukan lecture. Ya. Oke, dan terakhir teman-teman, selalu tutup materi itu dengan insight yang powerful, sederhana tapi powerful. Ada message yang kita berikan, ada oleh-oleh yang kita berikan untuk audiensnya kita, yang itu karena biasanya gini teman-teman, karakteristik otak kita dia akan cenderung yang dia dapat. Itu kecenderungan otak kita manusia. Mic-nya. Ya, oh, udah Robert. Ada. Bentar ya kakak, bentar. Posisi mic mungkin ya. Bentar ya kak, bentar. Cek. Kedengeran nggak suara saya kak? Kedengeran nggak? Kecil kak, kecil. Kecil ya, kecil. Oke baik, bentar ya kak. Cek. Nggak bisa tuh, nggak bisa dipakai. Cuma satu aja. Bentar ya kak, kita coba ini dulu karena flip on saya sedang lowbat. Mic yang kalau ya. Kalau begini suara saya kedengeran nggak kak? Oke baik. Sangat jelas. Kedengaran Bu. Baik, ternyata lebih kecil kalau pakai clip on ya, karena mic-nya vertikal di tenggorokan saya teman-teman. Oke, baik, kita lanjut ya. Jadi terakhir tutup dengan kalimat-kalimat yang bisa membuat orang kemudian melakukan sesuatu teman-teman. Kalimat kita powerful, ya. Jadi kalau saya biasanya di materi penutup saya, kalau nggak quotes, ada langkah-langkah yang bisa dilakukan, langkah-langkah simpel. Nanti teman-teman lihat, dari materi yang saya sampaikan ini, teman-teman bisa ambil rangkaian-rangkaiannya ya. Jadi kita bagi dia segmennya, teman-teman. Jadi benar-benar must know-nya dapat. Di terakhir baru kemudian kita bungkus dengan kalimat yang bisa nempel di kepala. Karena
itu tadi otak kita itu kecenderungannya dia akan mengingat apa yang paling terakhir. Nah, maka itu yang harus powerful. Oke? Nah, oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Oke, karena pointer saya juga banyak banget. Oke, selanjutnya teman-teman. Nah, ini saya mau ajak teman-teman untuk buat flow materi. Silakan teman-teman, saya ajak 3 menit aja ya. Teman-teman silakan tentukan topik yang ingin teman-teman sampaikan, karena nanti ini akan kita pakai di latihan terakhir kita akan pakai. Jadi silakan teman-teman bikin satu topik ya, satu topik yang teman-teman ingin sampaikan dalam waktu 5 menit bicara, tapi flow-nya di 5 flow ini ada pembukaan ya, ada pembukaan, kemudian ada pembukaan yang menarik, kemudian ada perkenalan diri, kemudian ada tujuannya, setelah itu sampaikan isi dan penutup. Untuk durasi 5 menit kita berbicara di depan umum. Nanti kita contohkan satu persatu ya. Tapi saya ajak teman-teman sekarang bikin dulu 3 menit untuk bikin ini, singkat saja misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Ramli. Hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk kita mengenal bagaimana teknik-teknik dasar dari public speaking. Di akhir sesi nanti, kita akan sama-sama mendapatkan bagaimana cara kita bersikap, berdiri, dan berbicara sehingga teman-teman mampu punya teknik dalam melakukan public speaking secara body gesture. Nah, itu pembukaan sampai dengan tujuan. Baru kemudian masuk materi, setelah itu oke teman-teman, jadi bisa kita simpulkan 1, 2, 3. Itu kalau membuat kesimpulan atau bikin quotes. Gitu ya. Ini speech 5 menit. Speech 5 menit. Kita latihan dulu, kita buat dulu ya. Saya lihat dulu di pesertanya. Bagaimana? Ada yang ditanyakan ke kakak sebelum kita buat sambil latihan nanti diputarkan musik karena rata-rata lagu. Oh ya, itu juga satu teman-teman. Lagu penting ya, lagu penting di dalam mengisi kekosongan. Misalnya pada saat audiens kita berlatih, upayakan kita punya stok-stok lagu. Kalau kita nggak biasa dengan lagu yang ada syair, mungkin kan ada beberapa paham tertentu supaya dia nggak tidur lagu rock gitu katanya Kak Aca gitu ya, lagu rock. Tapi teman-teman, saya izin ini jatuh ya. Oke, tapi poinnya teman-teman ada satu yang musik yang bisa mengiringi supaya apa tidak terlalu awkward ya. Kalau kita upayakan kalau di sesi public speaking itu jangan sampai ada jeda yang membuat orang lah terus kita mau ngapain? Terus kita mau ngapain? Krik-krik gitu, krik-krik. Nah, ini kalau terjadi masalah teknis kayak tadi, kita cepat bikin aktivitas. Supaya apa? Supaya orang nggak merasa bosan. Gitu, ya. Maka memang kalau ditanya aktivitasnya apa Kak Yen? Ya macam-macam. Makanya memang kita perlu banyak sekali perbendaharaan kegiatan, activity teman-teman, ya. Oke, nah sekarang waktu lagu itu rata-rata 3 menit. Ini udah saya survei 3 sampai 5 menit. Lagu itu paling panjang 5 menit. Maka dalam waktu 3 menit silahkan teman-teman saya kasih waktu untuk menuliskan, membuat kerangka materi yang sederhana aja dulu, yang nanti akan kita latih. Saya akan tunjuk random satu-satu dan dapat hadiah tumbler. Ya, tumbler. Ya gurukan juga nggak mau kalah gitu ya kita bikin. Nah, oke, baik. Mari kita berlatih dulu bikin kerangka materinya ya, baru kemudian kita latihkan. Silakan kakak-kakak. Musik 3 menit. Jadi waktunya 3 menit. Lagu 3 jam. Jangan lato-lato kakak. Silakan kakak-kakak. Oke, kalau ada yang ingin ditanyakan boleh ya Kak, sambil menulis, silahkan kakak-kakak juga, kalau ada yang kurang jelas boleh, nanti kita pertajam lagi ya. Oke.
manusia-manusia kuat boleh. Jangan